Anda tahu, ini saya CNCE keberapa hari ini? Ada yang bisa tebak? 3. Ini yang ketiga hari ini, saya minum. Saya hari ini udah minum 3 kali. Jadi tadi pagi saya udah merah-merah semua. Saya udah gatal-gatal semua. Padahal udah 3 bulan, masih tetap gatal. Bermakna memang sel saya sudah banyak yang mati. Jadi harus dihidupkan lagi. Maklum, manusia setengah abad. Bagaimana dengan kalian yang sudah 60, 70? So lebih banyak yang mati. Makanya harus kasih hidup. Oke? Kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan telah mengirimkan Fitsol untuk hidup kita. Dan itu adalah anugerah terbesar bagi kehidupan manusia di abad 21 ini. Oke, terima kasih panitia. Oke, silakan duduk. Segar? Segar. Bukan Pak Chandra namanya kalau bicara pakai mic. Saya nggak suka pakai mic. Oke. Jadi tidak ada masalah duit. Nggak kayak orang Indonesia pensiunan tambah pusing. Betul? Tambah pensiun tambah pusing karena uang pensiunnya nggak cukup. Karena tambah pensiun sudah ada masalah kesehatan, DP anak cucu belum mandiri. Selesai sudah pensiunan di Indonesia. Beda sama Prof ini, pensiunan kaya raya. Nah, dia pulang menganggur dia. Waktu menganggur teman-temannya bilang, kita semua ini sehat berkat formulasimu ini. Kenapa ini nggak dijadiin produk terus dipasarkan orang? Saya bukan pebisnis, saya bukan pengusaha. Saya nggak ngerti cara berbisnis, kata Prof Willy. Saya ini seorang ilmuwan, saya seorang saintis. Saya nggak mengerti cara memasarkan produk. Tenang. Nah, kita formulasikan satu produk bernama Fit Solution. Itu 2010. Bapak Ibu, tahun berapa? 2010. Saya 2010, ini kantor sudah diresmikan ya, 2011 ya kalau nggak salah ya. Jadi kantor ini diresmikan, itu Prof Willy Wong barusan pensiun. Jadi aslinya produk Fitsol ini produk yang baru umurnya 15 tahun. Nah, terus dia mulai, oke, mari kita tolong orang dari formulasi ini satu persatu mulai kenal. Orang mulai sembuh, sakit kronisnya sembuh, diabetesnya sembuh, darah tingginya sembuh, kolesterol yang dulu nggak bisa turun sekarang turun. Mulai terjadi sebuah perubahan. Beliau semangat. Kenapa? Akhirnya Prof Willy bilang, produk ini bisa tolong orang. Dia bilang, oke, tapi Prof Willy satu. Prof Willy kan uang sudah banyak. Apa yang Prof Willy lakukan? Satu, boleh nggak kalau dunia mengakui karya Anda? Bapak Ibu, orang kalau uang sudah banyak kebutuhannya apa? Sorry, Anda bingung jawabnya, karena duitnya belum banyak. Kalau orang duit so banyak, pasti mikirnya lain. Kalau orang yang duitnya belum banyak, pasti pikirannya, besok jatuh tempo bayarnya pakai apa? Betul? Kemudian besok pensiunan, doi mau dari mana? Ini rumah sertifikat, ini belum ditebus. Ini besok mau diwariskan sama siapa? Terus terang orang yang masih bermasalah secara finansial, yang dipikirin pasti masalah finansial terus. Jujur, beliau bilang, kenapa misi beliau? Satu, tegas, ikuti kata-kata saya. Menuntaskan penyakit dan kemiskinan di bumi Nusantara. Anda tahu itu misi yang mulia nggak? Mulia, karena beliau sudah nggak pernah mikir miskin. Dan beliau juga nggak ada penyakit. Dia misinya apa? Misi kemanusiaan. Jadi dia mau memberantas kemiskinan sama memberantas penyakit. Nah, beliau seorang profesor, beliau seorang doktor. Beliau tahu akar permasalahan penyakit itu dari mana? Sel. Dari mana? Sel. Sel yang sakit itulah awal sebab penyebab penyakit. Kalau sel itu sel, kenapa tuh sel? Kembali lagi Bapak Ibu, manusia itu diciptakan dari apa? Sel. Pertemuan sel, sperma, dan sel telur. Dua ini berkembang biak jadi 70.000 triliun. Tadi Bu Eca bilang sekarang ada 38.000 triliun. Bu, ini data terupdate juga dari
Swiss. Jadi soal mau 38, 70 ribu, intinya triliunan Bu. Intinya banyak gitu. Mau 70, 38 ribu, yang penting triliunan. Mau tahu triliun itu apa? Hari ini lagi rame di sosmed. PPATK menangkap 2 triliun rupiah. Rupiahnya banyak, itu orang itu duit semua. Itu satu lembar 100 ribu semua, Soekarno-Hatta semua, bukan Patimura ya. Patimura berapa? 2.000. Itu 100 ribu. Kenapa? Karena Soekarno-Hatta itu zaman kemerdekaan, Patimura zaman perjuangan. Makanya perjuangan 2.000, kemerdekaan 100.000, ngerti? Makanya kenapa kalian baru merdeka? Karena merahnya belum terlalu banyak daripada Patimuranya. Betul? Kalian mau merdeka dari kesehatan, dari penyakit? Vitsol. Dia cerita, kenapa ini produk bisa tolong orang banyak? Dari 1, 2 menjalan. Dan sekarang pemakai Vitsol aktif adalah jumlahnya dalam 15 tahun. Pemakai aktif loh ya, 4 juta orang pemakai. Kayak subscriber SB30 Bapak Ibu. Itu pun subscriber belum tentu aktif nonton. Ini pemakai aktif. Artinya orang kalau sudah minum Vitsol, pasti kalau dia punya doi, repeat order. Sorry Bapak Ibu, saya di KK Indonesia sudah 26 tahun. Ada yang lebih tua dari saya? Ada yang lebih senior dari saya? Oke? Ngomong sombong dikit, ada yang omsetnya lebih gede dari saya? Masalahnya nggak boleh sombong. Tapi kita bicara fakta dan realita, betul? Betul. Saya berani klaim, tidak ada produk yang repeat ordernya segila Nates. Loh ya kan, benar kan? Betul. Dan segila Vitsol. Nah ini benar. Berarti produk yang betul-betul repeat ordernya kencang, itu memang Nates dan Vitsol. SOD ada nggak Pak? Gini, ada orang beli SOD 40 juta, tapi dia beli lagi 40 juta 6 bulan lagi. Dia nggak beli langsung bulan depannya. Tapi Vitsol beda. Bulan ini beli 40 juta, bulan depannya repeat lagi 40 juta. Bulan depannya repeat lagi, bukan 40, 80 juta. Ini yang terjadi. Karena anak istri saudara minum semua. Jadi kalau kalian tidak pasarkan Vitsol, jangan salahkan Vitsol kalau tidak membantu bisnis kalian. Karena kalian yang kurang ilmu. Saya selalu bilang, kekayaan itu di sini. Saya minta spidol. Nih, ini ya. Apa sih ilmunya rezeki itu? Harta itu? Saya bilang, harta sama ilmu itu ilmu yang berbanding lurus. Kalau seseorang ilmunya tinggi, tapi hartanya di sini, tidak lama lagi hartanya itu ngikutin ilmu. Tapi kalau orang ilmunya cetek di sini, hartanya tinggi di sini, nggak lama lagi hartanya ngikutin ilmunya, jatuh juga. Contohnya apa? Contohnya orang dapat harta dari warisan. Yang kaya bapak ibunya, tapi anaknya ilmunya segini. Dikasih warisan 5 ruko, 10 tanah, 5 sapi, nggak sampai 2 tahun habis semua. Berebut mertua, menantu, terus ngaku-ngaku menantu, ngaku-ngaku mertua. Loh kok tertawa? Fakta kan? Ilmu ngikutin, harta ngikutin. Siapa suruh nganap ilmu di sini? Tapi kalau nganap ilmu di sini, nggak lama ini, dia orang pernah sukses, jatuh bangun, kena badai. 3,5 tahun, badai pasti berlalu. Balik lagi gitu kan. Sampai ke sini. Betul atau betul banget? Betul banget. Pak, kenapa saya jualan Vitsol nggak laku? Karena nggak ada ilmu. Betul. Makanya kenapa training hari ini penting? Itu cas ilmu. Pengen kron, tapi ilmunya cetek. Mau kron dari mana? Keroncongan. Nah, ini makanya kenapa training itu penting. Kenapa hari ini pelatihan penting? Wih, semalam 3 jam omset 800 juta. Itu nggak terjadi satu malam. Itu karena KK Indonesia di Manado sudah lebih dari 20 tahun. Jaringannya sudah terbentuk. Cuman jaringannya kurang oksigen. Kemarin kena COVID, oksigennya lebih habis lagi. Tapi banyak sel-sel dan jaringan yang masih tetap setia.
Akhirnya semalam dapat pertolongan P3K. Segar, dapat nutrisi, dapat mineral, omset 3 jam 800 juta. Apakah betul 3 jam 800 juta orang? Ini gila, hoax ini. Ini fakta. Perusahaan lain berdiri 3 jam, jangankan 800 juta. Mau 8 juta aja susah. Saya bangun KK Manado pertama kali bersama beberapa leader, Pak Daniel, Pak Vito, Bu Maya belum, masih gadis waktu itu. Pertama kali bangun Manado, Grand BOP 250 orang. Omset bisa 10 juta, udah puji Tuhan. Betul. Iya kan, orang datang, yes, nggak ada yang gabung. Tapi suksesnya semalam 800 juta itu bukan dibangun 1 hari Bapak Ibu. Bukan dibangun 3 jam Bapak Ibu. Betul. Sudah dibangun berpuluh-puluh tahun baru bisa menghasilkan omset semalam. Dan itu rekor. Selama launching produk baru, sebuah produk mampu tembus 3 jam 800 juta. Pernah terjadi? Belum. Belum pernah. Dan semalam sementara Manado kejar, sementara pegang rekor. Jujur, saya mau bertanya hari ini. Siapa yang memastikan berangkat 1 tiket Kuala Lumpur, angkat tangan? Saya. Tolong dihitung Pak, tolong dihitung. Panitia, tolong dihitung. Ini berapa? Berapa? Yang memastikan 1 tiket Kuala Lumpur, 1 tiket KL. Tolong dihitung. Karena, jujur, saya, hitung. Nah, ini benar. Benar. Yang qualified KL ada hadiah khusus dari saya soalnya. Karena yang memastikan berdiri. Pusing saya. Berdiri. 1 tiket KL. 1 tiket KL. Pak, hitung Pak. Hitung baik-baik. Hitung baik-baik. 1 tiket KL. 1 tiket KL. Yang 2 tiket KL siapa? Angkat tangan. 2 tiket KL. 2. Pak, Vito, tolong dihitung cepat. Ini ada orang 40 nggak? Tolong hitung cepat. Quick count. Ayo, tolong hitung baik-baik. Ini penting ya. Karena apa? Kalian mau tinggal di JW Marriott nggak? Soalnya kalau kalian nggak hitung baik-baik, nanti kalian dipindah hotel loh. Benar. Di Marriott cuma ruang pertemuan, tidurnya nggak di Marriott. Makanya saya mau pastikan dulu. Ini beneran ini. JW Marriott itu harga 1 malam, itu seharga Vitsol. Bener, urusan tidur ya. Seharga Vitsol. Pak, berapa Pak? 20. Sama yang qualified tiket kedua? Oke, jujur, terima kasih, silakan duduk. Saya mau target Manado ini mau capai 40, boleh? Boleh? Oke, begini, dengar baik-baik. Gini ya, saya mau cerita sedikit. Kembali ke cerita Prof. Willy. Kenapa kita perlu belajar sama Prof. Willy? Kalian jangan beranggapan Vitsol itu kayak Rito ya, jalan-jalan di depan menara Petronas, kita foto, terus Rito jalan. No. Ini murni seminar. Dan seminarnya itu kalian bersama-sama dengan orang Taiwan, orang Hong Kong, yang saya kalau nggak salah ya, juga orang beberapa distributor dari China. Dan mereka rata-rata umurnya sudah 70 tahun ke atas. Dan tahu mereka siapa? 5 tahun yang lalu mereka itu jalannya semua pakai tongkat. Dan 5 tahun yang mereka rata-rata di tangannya 2, pegang 2 kantong kresek isinya obat-obatan sebanyak 10 jenis. Obat darah tinggi, obat asam urat, obat kolesterol, obat pengencer darah. Ya itulah, pokoknya 10 jenis, rata-rata begitu. Tapi hari ini mereka lepas semua obat berkat Vitsol. Dan mereka, saya kemarin buktinya sendiri,
Saya berdansa sama nenek-nenek usia 70 tahun. Dan mereka pakai bahasa Korea. Saya juga seolah-olah mengerti. Saya berdansa sama mereka. Dan mereka mengajak saya pakai bahasa nasional mereka. Saya bilang, Kamsahamnida. Ya. Kamsahamnida saya ulang-ulang 10 kali karena nggak ngerti bahasa yang lain. Tapi saya lihat mereka punya wajah memancarkan aura. Saya sudah sembuh. Anak muda, saya tahu kalian kesehatannya kuat. Tapi anak muda itu butuh apa sih? Butuh doi. Gimana rasanya kalau Kelvin tiba-tiba saya kasih duit 1 M ke rekening, pingsan kan? Nah itulah perasaannya seperti orang tua yang sembuh dari penyakit, mau pingsan dia. Karena dia paling membutuhkan. Dia sudah minum obat ini 10 tahun, obat ini 7 tahun, dia tambah tahun dosisnya tambah tinggi, nggak bisa turun dosis. Obat darah tinggi, dia tambah minum, tahun ini 25 mili, tahun depan 50 mili. Tahun depan 100 mili. Ini mau sampai kapan? Ya, apapun lah itu ngomongnya. Tapi intinya ketika Fitsol, dosisnya turun. Satu persatu lepas. Ini menolong orang. Nah, dari mana dasar ilmunya? Ilmu ini kita harus paham. Makanya hari ini percaya, kalau ilmu Anda tinggi, rezekinya akan ngejar. Kalian tidak perlu mengejar. Kalian mengejar rezeki itu seperti apa? Ayam. Tahu ayam? Ayam itu bisa nggak kalian tangkap? Gini aja. Bisa ayam tangkap ayam? Lari. Kalau ilmu rezeki itu bukan tangkap ayam. Saya kasih jagung. Datang semua. Makan sendiri dia. Sama. Itu ilmu. Hari ini Bapak Ibu, apa rahasia saya hari ini dengan begitu bangganya menceritakan Fitsol? Selama 26 tahun saya di bisnis ini dengan segudang prestasi, pencapaian apapun sudah pernah saya capai di KK. Belum pernah saya menemukan sebuah produk yang sekali beli itu puluhan juta, bulan depannya order lagi puluhan juta, orang yang sama. Belum pernah, kecuali Fitsol. Makanya saya sangat yakin kalau kalian distributor yang sudah lama stagnan di sebuah peringkat SM terus, nggak usah malu. Saya tahu Ruby terus, atau sudah pernah drone omsetnya balik ke SM, saya nggak usah malu. Sudah emerald 5 kaki sekarang nggak punya kaki, nggak masalah. Fitsol akan membuat Anda kakinya hidup lagi. Fitsol akan membantu Anda kaki berjalan lagi. Fitsol membuat ngana kaki yang somati hidup lagi. Karena ngana kaki sudah kurang oksigen, sudah kurang nutrisi, sudah kurang mineral. Nah sekarang diberikan nutrisi mineral, hidup lagi. Saya tadi sharing sama Pak Vito lah. Pak Vito tadi kita makan siang berapa jam? Kayaknya ada hampir 2 jam. Tanya Pak Vito, 2 jam itu saya ngobrol apa sama Fitsol? Wah, Ibu Nyolicon tahu? Ibu Nyolicon, salah satu mentor kalian semua, itu sudah ikut saya sejak 26 tahun yang lalu. KKD saya ini 1200 1638. 1638. Jadi saya ini distributor ke 1600 di KK. Dia KKD-nya berapa? 1639. Satu di balik saya. Dan beliau salah satu ibunya jaringan di Manado dari Pak Daniel saya. Dia bilang, Pak Chandra, saya kenal Anda 26 tahun. Tapi belum pernah Anda cerita produk 3 bulan konsisten seperti kayak Fitsol. Kok ngomong Fitsol terus 3 bulan, kok nggak bosan-bosan? Saya memang betul. Karena Fitsol ini yang akan membuat jaringan Anda kembali bertumbuh, berkembang, jaringan yang mati akan kembali hidup. Tapi asal kuasai ilmunya. Nah hari ini saya sudah rangkum ilmunya singkat. Kita saksikan baik-baik ilmunya. Next. Ini penting supaya kita paham. Ini kenapa kepala saya kepotong? Kebanyakan CM. Iya. Ayo baca sama-sama. Sekarang KK Indonesia bernama KKI Group. Baca. KKI Group. Kenapa kok sudah grup? Karena grup ini artinya perusahaannya sudah semakin besar. Jadi bukan cuma KK Indonesia itu cuma salah satu anak perusahaan
namanya King. KK Indonesia Nusantara Gemilang yang setiap tanggal 10 transfernya sampai bonus dari PT King. Ngerti? Ya. Dan KK itu juga punya grup usaha lain, ada propertinya, gudangnya, cabangnya banyak. Itu di luar. King itu khusus untuk distribusi jaringan. Ayo sama-sama baca. Meningkatkan Dengan Swiss Solution. dan ini dibaca yang keras 3 kali. Make in Swiss. 2. Make in Swiss. Make in Swiss. Sorry ya, Swiss itu negara mahal. Kencing saja 2 euro. Ngana tahu 2 euro itu berapa? Kencing itu 36.000. Kalau satu hari Anda tak kencing 5 kali, urusan kencing saja 200.000 nah. Lebih mahal dari Vitsol, betul kan? Itu negara mahal. Sorry ya, air di sungai bisa diminum kan? Karena berani minum air sungai sini. Ini serius. Itu sungai dari aliran air Alpen, pegunungan Alpen. Itu boleh diminum. Ya, sini minum air sungai Malalayang. Masuk rumah sakit. Maaf ya, di Swiss itu air keran boleh diminum. Sini minum air keran berani? Sakit perut. Kalau kita kan cari Indomaret mau beli aqua, betul ya? Iya. Di Swiss nggak perlu. Pakai air keran minum, air putih gratis. Maklum, negaranya steril. Mau coba buah apelnya Swiss? Aduh, saya nggak bisa membayangkan. Coba sendiri ke Swiss. Tapi seenak itu buah apelnya kayak Anda minum Vitsol. Satu lagi, Pak, kalau saya minum Vitsol ini, itu ada buah apelnya di dalam? Ada. Anda tahu buah apelnya itu setara berapa? Saya sudah hitung nutrisinya setara 100 butir buah apel. Kalau mau minum satu apel. Buah jeruk setara 80 butir jeruk. Apel jeruk berapa macam itu? Itu mungkin nggak karena setiap hari makan 100 apel sama 80 jeruk. Untuk memenuhi satu gelas itu tadi mungkin? Tadi Bu Eca ngomong apa? Semua mikronutrisi itu penting meskipun sedikit-sedikit. Tapi Bu Eca, saya mau perjelas, mikronutrisinya dari mana dulu? Kalau dari Indonesia, ya mohon maaf, bukan saya nggak bagus. Tapi kadang pupuknya ini beda, Bu. Kalau pupuknya Swiss sama hawanya itu beda. Swiss itu pestisida nggak boleh. Di sini petani ini kadang masih kekurangan doi. Jadi supaya cepat dikasih gemuk, kita nggak tahu itu bahan apa. Yang penting laku. Petani Swiss sama petani Indonesia mana lebih sejahtera? Nggak usah dibahas, nggak enak saya ngomong. Swiss. Nggak usah ngomong. Dan makan buah apel Swiss, aduh, itu baru 2 macam. Di CN kita, itu ada 140 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Berarti berapa jenis? 100 kali 140. Ngana makan coba satu hari. Bisa pecah kita pakai kepala, ya kan? Ya mungkin itu. Jadi artinya, the best is Vitsol. Ada yang tanya gini sama saya, loh Pak Chandra, SGF kan sudah bagus makanan saya. SGF itu 15 vitamin, 12 mineral. Ini 10 kali lipatnya, 140. Dan penyerapannya langsung. Itu yang ngeri. Sudah mulai sini paham? Made in Swiss. Saya bukan mau bangga-banggain Swiss terus jelek-jelekin negara kita. Tidak, negara kita belum sampai di level sana. Mohon maaf, Swiss itu terkenal apa lagi? Jam tangan. Jam tangannya mahal-mahal nggak? Merek apa? Audemars Piguet, Rolex, ya kan? Tissot. Itu jam tangan Swiss. Saya kemarin barusan pulang dari Swiss, ya bulan Oktober kemarin. Ya makanan sih nggak mahal sih, nggak mahal bagi orang sana, mahal bagi orang sini. Sekali makan pinggir jalan 10 euro. 10 euro berapa? 180.000. Itu berapa piring tinutuan itu di sini. Itu sekali makan. Yang DP udara memang beda. Saya lihat kalau di Swiss itu bukit berbukit. Aduh, petaninya memang bagus.
sayurnya segar-segar. Dan Swiss itu standarnya dia tinggi. Makanya saya bilang, Indonesia standarnya kalau kesehatan namanya BPOM, betul ya? BPOM itu untuk standar suplemennya kita. BPOM-nya kita, mohon maaf, Timor Leste itu kan dulu mantan provinsi Indonesia kan? Itu pun nggak ngakui BPOM kita. Itu penghinaan. Mantan provinsi kita aja nggak ngakui BPOM kita. Artinya apa? Dia masih menganggap Indonesia ini terlalu rendah. Apalagi Singapura. Singapura nggak ngakui BPOM Indonesia. BPOM Indonesia cuma diakui di Indonesia, titik. Negara lain nggak ngakui. Tapi Swiss begitu keluarkan Fitsol, mohon maaf, Jepang negara hebat nggak? Hebat. Langsung di ACC masuk. Korea negara hebat nggak? Hebat. Langsung masuk ACC. Singapura hebat nggak? Hebat. Langsung Fitsol bisa dijual tanpa approve. Swiss langsung masuk. Indonesia memang terlihat hebat. BPOM-nya perlu waktu 4 tahun baru diterima. Seolah-olah hebat. Tapi dia perlu waktu bertahun-tahun. Kayaknya pinter, padahal nggak pinter-pinter amat. Bukan sekali lagi saya menghina negara kita, tapi kadang-kadang Indonesia itu memang benar. Kalau bisa dibikin sulit, ngapain dibikin gampang? Itulah birokrasi pemerintahan kita. Karena di dalam main proyek biasa. Kita nggak mau bahas politik itu. Kita lebih baik bahas Fitsol lebih penting. Dan untuk BPOM diterima, tunggu bertahun-tahun. Di ujung-ujungnya satu, doi. Itu Indonesia. Tapi saya ini malu kalau cerita begitu, itu saudara kita. Tapi itu fakta. Oleh sebab itu, padahal itu jelas-jelas Swiss, Singapura langsung approve. Di sini kayak susah di approve. Karena DT doi kurang. Oke. Itulah makanya kenapa selnya orang Indonesia kurang oksigen, dia begitu. Mental pejabatnya seperti itu. Oke, saya nggak mau bahas. Saya akan bahas dari sudut pandang mengapa suplemen made in Swiss ini. Mengapa kata Swiss ini menjadi nomor 1 yang saya harus jelaskan kemarin. Pak Chandra, selama 26 tahun KK berdiri, ada nggak pasarkan suplemen dari Swiss? Saya pastikan tidak ada. Pernah nggak pasarkan skincare dari Swiss? Pernah, 2002. Namanya Beauty Code. Tapi itu pun cuma pasarkan 2 tahun, setelah itu nggak dipasarkan. Kenapa? Bukan suplemennya, bukan skincare yang nggak bagus. Orang Indonesia nggak mampu beli, titik. Betul? Betul. Karena terlalu tinggi grade-nya. Tapi ketemulah satu produk ini yang begitu dipasarkan di Indonesia, hitungan 3 bulan ini testimoninya banyak sekali. Betul? Betul. Wah, yang kanker, yang nggak bisa berdiri tiba-tiba bisa berdiri. Gila. Lama-lama orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Fitsol, tepuk tangan, luar biasa. Nggak bisa seperti ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Bagaimana produk yang keren ini luar biasa. Next. Ayo sama-sama baca. Siapa yang mau angkat tangan? Mau. Yang angkat tangannya begini, saya doakan semoga segera. Oke, next. Ini penting sekali. Anda lihat ini kura-kura. Ini kura-kura jenis apa? Galapagos. Anda jangan lihat ini kura-kura besar. Ini kura-kura umurnya 150 tahun. Pertanyaan saya, ada nggak orang Manado yang bisa hidup 150 tahun? Tidak ada. Sekarang saya sudah lama nggak dengar. Tahu masalahnya kenapa? Gimana bisa? Ini rahasianya. Semua baca yang keras. Kuncinya adalah di telomer dan telomerase. Apa? Telomer itu apa? Telomer itu adalah ekor daripada DNA manusia. Pak, ekornya itu seperti apa? Seperti tali sepatu. Tahu? Tali sepatu itu kan pojoknya ada masukin lubang itu, betul? Nah itu namanya telomer. Bentuknya seperti apa? Manusia juga bisa nggak seperti kura-kura? Bisa. Dan ini siapa yang pecahkan? Profesor Billy Wang. Dengar baik-baik. Kenapa dia bisa? Next, ayo. Nah, banyak penelitian dari para ilmuwan dunia, manusia bisa hidup 120 sampai 150. Kenapa kok bisa? Kuncinya bahwa manusia dapat hidup dan bekerja 120, 150 karena dia ada matematikanya. Dari mana? Kita lihat ya, next. Nah ini, yang warna kuning ini. Setiap manusia itu ada kromosom, ada DNA. Nah DNA kromosom ini yang warna kuning ini namanya telomer. Itu seperti tali sepatu. Telomer ini bekerja di DNA kita. Nah DNA manusia
itu setiap 2,4 tahun sekali itu berevolusi. Berapa tahun sekali? Manusia 2,4 tahun itu mengalami perubahan sel besar-besaran. Nah, telomer ini masalahnya bisa 40 sampai 60 kali kalau normal. Kalau orang sakit yang minum obat-obatan terus, telomernya kadang cuma sampai 20 kali. Berarti kalau 2,4 kali 20, hidupnya cuma berapa? 48 tahun, sudah game over. Meninggal karena diabetes, karena stroke, karena penyumbatan jantung, dan sebagainya. Ada orang manusia hidup 40, 48 tahun meninggal? Bukan ada, sudah mulai banyak. Di Manado sudah mulai banyak. Nah, kalau kayak seperti Pak Berry ini, usia 78 tahun, itu telomernya panjang. Dia sehat. Tepuk tangan untuk Pak Berry. Dia bilang, manusia kalau telomer sampai 40 kali 2,4, ini berarti berapa? 96 tahun. Beliau bilang, manusia kalau 96 tahun meninggal, itu kategorinya, kata Prof. William, mati muda. Wow, Pak, benar. Hah? 96 nyanda panjang umur? Tidak, itu mati muda. Astaga. Tuanya berapa, Pak? Bapak bingung kan? Mari kita lihat, Pak. Tenang. Bapak tahu, tuanya itu adalah 60 kali 2,4. Berarti manusia bisa hidup sampai berapa? 150 tahun. Dan ini meninggal tanpa penyakit. Dia cuma duduk, game over, selesai. Nggak perlu sampai diinfus sana, diinfus sini, di kemoterapi sana, kemoterapi sini, dicolok sana, pakai alat tracheostomi. Loh, itu manusia sekarang. Gara-gara apa? Telomernya memendek. Jadi nyata mau telomernya panjang? Mau? Mau. Fitson. Gak ada lagi yang lain. Ilmu? Bu Eca saya yakin di ilmu apoteker belum datang. Tapi ini ada. Dan ini siapa yang confirm? Profesor Willy Wang. Beliau seorang saintis dan dia tidak mau metode ini mulai disebarkan banyak orang. Jadi kuncinya di telomer. DNA setiap orang itu harus secara alaminya sehat. Dan itu dengan syarat satu, kalau ayah dan ibu Anda sama-sama sehat. Kalau ayah meninggal 50 tahun, ibu meninggal 47, alamat nganate umur juga nggak jauh beda sama mereka. Loh, ini apa? DNA. Buktinya apa? Saya sendiri. Saya kemarin waktu saya di Makau, saya itu dites DNA. Semoga besok di KL ada tes DNA-nya. Tahu, tapi Bu jangan amin dulu. Tahu, satu tes DNA itu saya bayar berapa? Nggak mahal, 8 juta rupiah. Tapi saya bayar, kenapa? Saya mau tahu. Saya ini diwarisi penyakit apa sama leluhur saya, betul? Nah iya. Akhirnya hasilnya keluar 2 minggu kemudian dikirim ke rumah. Ada 11 DNA yang dites, telomer saya. Tahu, saya mewarisi 3 kelemahan dari sisi leluhur. Pertama, saya ini rawan kena stroke. Oh, saya bisa tahu. Siapa yang tes DNA ini? Angelina Jolie. Siapa Angelina Jolie? Yang main Tomb Raider. Cewek cantik, seksi. Ibunya kanker payudara. Dan Anda tahu? Dia sudah tahu ibunya kanker payudara. Dia waktu 47, dia tes DNA. Terbukti. Benjolan di payudara Angelina Jolie, kanker payudara. Itu benar. Tapi dia nggak ngomong-ngomong, nggak posting di sosmed, terus goyang-goyang gini. Nggak seperti itu. Dia terkena kanker payudara. Kenapa? Karena dia waris dari ibunya. Karena telomer ini tadi. Prof. Willy Wang juga sama. Beliau dapat warisan dari ayahnya. Thalassemia. Usia 69 tahun, ayahnya meninggal. Adik ayahnya, omnya, meninggal 69,5. Nggak jauh beda. Kakeknya 68. Semua nggak ada yang sentuh angka 7. Dia bilang, saya pun nggak lama juga ikut sama. Ini terlepas dari agama ya.
Bicara usia di tangan Tuhan. Tapi secara genetika sudah terbukti ngana pDNA, ngana T-cell cuma sampai 69 tahun. Dari mana? Sains terbukti. Dia temukan satu formula. Memperpanjang telomer. Memperbaiki sel. Sel darah merah beliau yang kecil. Bisa gemuk. Dan sekarang Profesor Willy Wang waktu di tes DNA terbukti bahwa beliau tetap talasemia. Dan artinya beliau juga bakal meninggal usia 69. Tapi hari ini Prof. Willy Wang usia berapa? 76 tahun dan sakit flu pun tidak pernah. Kenapa? Karena beliau temukan formula waktu di usia 60, diobati 9 tahun, usianya hari ini diperpanjang. Dan satu lagi berita baik. Anda tahu Prof. Willy Wang itu punya mentor. Tahu mentornya usia berapa? 109 tahun. Dan beliau kanon, mentornya mau hadir ke Kuala Lumpur. Tapi tidak boleh. Karena dilarang oleh maskapai. Ini kemarin saya udah infokan di Chongqing. Kalian tahu nggak? Itu maskapai 100 tahun ke atas tidak boleh terbang. Dan mentornya 109, tidak pakai tongkat, tidak pakai kursi roda, dan masih setiap hari bisa berjalan berkilo-kilometer. 109 tahun. Itu terbukti telomernya bagus. Mohon maaf, kalau orang Manado yang makannya tusak, paniki, rage, sepertinya DP telomer mengecil. Ini dari sini kita sudah tahu ini ilmu. Dan Miss Ellison semalam bilang apa? Saya kalau ke Indonesia, tenggorokan saya ini nggak enak. Kenapa? Semuanya digoreng. Gohu goreng. Ikan goreng. Tahu goreng. Pisang goreng. Nasi goreng. Mie goreng. Astaga. Jadi gimana ini mau sehat? Nah, itulah sebab telomer ini penting. Ingat apa namanya? Telomer. Nah, mulai sekarang ingat masukkan dalam kepala dulu. Ini ilmu. Jadi kunci mau panjang umur seperti kura-kura Galapagos, telomernya harus panjang. Sehat. Nah, saya lanjut next. Ini penting sekali. Apa yang membuat manusia berumur lebih pendek? Penyakit. Nggak ada lagi yang lain. Next. Penyakit ada 6 menurut WHO yang populer di dewasa ini. Pertama, kanker. Kanker termasuk kantong kering. Hipertensi. Obesitas. Poco-poco. Obesitas. Diabetes. Baca sendiri itu. Osteoporosis. Keropos tulang. Jadi kalau tadi naik tangga 3 lantai. Dan yang terakhir, ini yang nggak banyak orang tahu. Ini sudah terjadi di usia 40 ke atas. Sarkofenia, pelemahan otot. Otot semakin lama semakin kecil. Makanya kenapa orang tua suka jatuh di kamar mandi? Karena BP otot sudah tidak bisa tahan BP tulang. Selip. Karena ototnya, kalau anak muda, ini kenapa saya bisa begini? Karena otot. Orang tua, kretek, gitu langsung. Kelotak, langsung patah tulang. Kenapa? DP tulang sudah keropos, DP darah sudah darah tinggi, DP gula sudah diabetes, nyanda ada otot lagi. Lengkap di borong 6-6-nya. Sudah gitu hidupnya cuma obat sama obat. Mau jadi apa? Cepat berangkat menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Hari ini yang harus diperbaiki semula jadi awalnya yaitu sel. Oke, kita lihat next. Maka kita ini penting. Lihat ya, training saya hari ini kuncinya di 5 ini. Semua baca baik-baik. Baca 3, 2, 1. Faktor perusak kesehatan. 1. Alami. Loh, apa Pak faktor perusak kesehatan alami? Kita lihat nih. Next. Kalau manusia secara alami ya organ
dari apa? Jaringan sel. Sel. Selnya sakit, organnya ikut sakit. Selnya sehat, organnya ikut sehat. Nah, begini. Selama ini kita tahu analisa dari dokter. Mohon maaf yang para dokter, ibu dokter, saya minta maaf. Bukan berarti saya ini mau kontra dengan profesi kalian. Tapi semua dokter di Indonesia, mohon izin. Semua dokter di Indonesia diajarkan ilmu patologi. Dianalisa, tensinya tinggi, maka langsung diberikan obat darah Tinggi. itu hampir 99% demikian. Contohnya apa? Saya mau cerita pengalaman saya. Tahun 2021 kemarin, 4 tahun yang lalu, saya ini pernah bangun jam 3 pagi. Saya ini pusing. Itu zaman COVID kan. Pak Chandra ini kan orangnya aktif. Terbang sana, terbang sini seperti Raja Wali, betul ya? Seperti burung Garuda. Tapi 2021 saya tiba-tiba di rumah dikurung. Jadi tahanan rumah, betul ya? Saya seperti narapidana. Nggak bisa kemana-mana, cuma bisa Zoom setiap hari. Tahu apa yang terjadi? Saya nggak sadar, stres. Stres, asam lambung saya naik. Artinya dijabarkan sama Bu Eca, asam lambung naik. Tahu nggak? Saya bangun jam 3 pagi, saya tensi. Saya kaget. Tahu tensi saya ke atas berapa? 180. Tensi bawah saya berapa? 110. Bu, izin. Itu langsung harus hantam obat penurun darah tinggi nggak? Norvaslan, biasa jenis itu. Betul? Sama, dokter bilang, Pak Chandra, umurnya Bapak ini sudah 45. Itu 3-4 tahun lalu. Tahun ini saya 49. Pak, Bapak ini hipertensi loh. Jam 3 pagi, saya udah kepala pusing dia. Diberi lagi kata-kata, Bapak ini hipertensi loh. Siap Pak Dokter. Terus apa yang saya lakukan Pak Dokter? Pak Chandra, sudahlah. Bapak ini kan udah 45. Minum aja obat darah tinggi nggak apa-apa. Terus langsung pertanyaan saya, kan kita ini orang keke ya? Orang keke ya? Orang keke, apa yang terjadi? Langsung saya tanya, Pak Dokter, saya harus minum berapa lama? Jawaban Pak Dokter adalah seumur hidup. Betul? Betul banget? Seumur hidup. Saya ini mau debat, tapi kok tekanan darah 180. Saya ini mau debat, tapi kok ya jam 4 pagi, antara pusing dan ngantuk jadi satu. Ya sudah Pak Dokter, gini aja. Terus tenang Pak Chandra, minum itu merelaksasi pembuluh darah. Kasihan otaknya loh Pak. Nanti kalau pembuluh darah keras, darah nggak bisa ke otak, Bapak kena stroke. Jam 4 pagi saya diberikan ceramah seperti itu. Mohon maaf, ini oknum dokter, nggak semua dokter. Oknum dokter. Saya bilang oknum ya, nggak semua dokter. Baik Pak, saya tahu cara mengatasi ketegangan. Saya rileks sejenak. Pak Dokter, boleh kasih saya 15 menit untuk saya bernapas? Boleh. Dia pikir saya mau merokok. Kan biasa begitu ya kan? Iya. Merokoknya Pak Chandra adalah duduk diam meditasi. Saya ngatur napas, rileks, saya ngatur napas, rileks. Untuk seseorang tidak kena panic attack. Saya jam 4 pagi, saya udah dikasih panic attack. Saya meditasi sejenak. Pak Dokter, sekarang cek lagi tekanan darah saya. Langsung tekanan darah saya 140, bawahnya 100. Langsung dalam seketika turun 40 poin. Itu mudah nggak? Mudah. Oh, nggak mudah. Kalau nggak tahu caranya. Nggak mudah. Karena kalau Anda minum obat, baru bisa turun. Saya tanpa obat. Saya cuma mengatur mindset saya, mengatur irama napas saya. Tanya itu yang ngerti bela diri. Ya kan? Kita relax, tenang. Jadi kita cooling down. Itu langsung turun 40 straight. Apakah ini hipertensi? Tidak. Ilmu patologi dideteksi apa? Langsung dihantam obat apa? Sama kayak Anda cek HbA1c7 diabetes, betul? Padahal dengan mengubah pola makan, dengan cara pola makan yang sehat, bisa nggak turun itu? Bisa. Sangat bisa. Tapi Anda harus langsung dihantam metformin. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya salahkan obat. Atau kalau sudah di atas 10, suntik insulin. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya bukan hari ini berbicara semuanya seperti itu, tetapi kebanyakan seperti itu. Dan orang Indonesia, otoritas dokter kuat sekali. Apa kata dokter? Hari ini saya sedang menterapi pasien usia 84 tahun. Dia bilang, Pak Chandra,
Yakin kan? Fitsol ini bisa menurunkan diabetes saya. HbA1c saya ini 6,9. Nanti kalau gula darah naik gimana? Saya dimarahi dokter saya. Pak Chandra tidak lebih powerful dari seorang dokter. Terpaksa saya harus mengeluarkan ilmu telomer. Saya terpaksa harus mengeluarkan ilmu sel. Saya terpaksa harus mengeluarkan ilmu nutrisi supaya dia paham. Orang tua ini perlu dijelaskan. Dan akhirnya dia bisa terima. Saya yakin kalau dokter pokoknya udah tek resep selesai. Dan ingat, jangan minum banyak ini supaya natrium Anda nggak kurang. Kata-kata itu disimpan sama beliau. Dokter ngomong 5 menit, tapi diingat seumur hidup. Pak Chandra ngomong 5 jam, nggak ada yang diingat sama sekali. Gara-gara saya bukan seorang dokter. Tetapi saya berikan edukasi kepada semua supaya Anda paham mengapa sel itu penting. Saya bilang sama Pak Dokter, baik Pak Dokter, saya menghormati Pak Dokter. Resep Pak Chandra ini ya, ditebus ya, Norvasnya 10 biji. Oke, ya udah. Saya bilang, Pak Dokter izin, boleh nggak saya beli Norvasnya setengah strip? Nggak apa-apa, tapi pastikan setengahnya lagi harus ditebus ya. Jangan lupa, seumur hidup lo ya. Pasti sehat Pak Chandra. Daripada stroke Pak Chandra. Siap Pak Dokter. Supaya lebih menyenangkan dia, saya minum 1 biji di depan dia, 4 bijinya saya keluar rumah sakit, saya buang. Dan hari ini saya ambil lagi. Sebenarnya nggak boleh dibuang, kasih orang itu lumayan. Mahal itu Norvas 1. Bu Eca, Norvas itu berapa ya 1 biji ya? Lumayan kan Bu Eca? Kenapa Bu Eca? Norvas itu mahal. Dan detik itu, sampai hari ini, saya nggak pernah menyentuh obat darah tinggi lagi. Saya sama kayak Bu Eca, ketemu dokter naturopati, diobati gizi saya, pola makan saya. Makanya kenapa tahun lalu saya mengajarkan IF sama stop gula, betul? Itu gara-gara saya terkena obat darah tinggi. Dan tahu, 3 bulan kemudian, saya cuma perbaiki pola makan saya. Belum ada Fitsol loh, belum ada Fitsol. Saya cuma perbaiki pola makan saya, perbanyak sayur, tidak makan goreng, tahunya pun tahu rebus, telurnya bukan telur dadar, apalagi dadar beredar. Itu sekarang rame kan dadar beredar kan? Itu telur apa? Telur goreng, telur dadar yang enak sekali, gurih, dicampur bawang, campur apa, enak sekali. Tapi itu DP kandungan omega so hancur semua, ada banyak minyaknya saja di dalam. Jadi kalau Anda mau makan telur yang sehat itu telur rebus. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya cuma berubah. Bulan kedua, tekanan darah saya tidak pernah naik lagi, 120/80 sampai hari ini. Dan berapa banyak orang Indonesia yang hari ini mau berani lepas dari obat darah tingginya, cuman mengubah konsep makannya. Ayo, saya mau tanya. Dan berani disiplin seperti ini. Itu baru obat darah tinggi. Gimana dengan asam urat? Asam urat yang 9-10, aduh bengkak ini, jalan. Betul? Asam. Kalau Anda mau mengubah, urin itu bisa turun. Nah, tapi itu sebelum ketemu Fitsol. Nah, sabar. Kita mau cerita Fitsol. Saya kalau sebelum ketemu Fitsol, saya udah bisa disiplin, itu aja sembuh. Apalagi setelah ada Fitsol, mari kita lihat. Yang kedua, next. Regenerasi itu butuh waktu. Perhatikan ya, sel usus itu perlu 2-3 hari. Siapa yang minum Fitsol di sini? Setiap hari kentut anggaran. Selamat. Meskipun hari ini Anda kentut pun saya juga ngerti. Tapi DP kentut tidak tahu. Betul. Kalau kentut, kentut kalau bunyi itu nggak tahu. Tapi kalau kentut itu seperti ini. Nah, ini yang bahaya ini. Nah, oke, sabar. Fitsol memperbaiki sel usus. Mengerti? Jadi kata koweku itu takanto-kanto. Saya bilang, koweku takanto-kanto itu apa sih? Saya ini minum Fitsol dobol-dobol katanya. Dobol itu apa? Kalau orang Jawa ngomong dobol itu artinya anus. Saya bilang. Dobol. Oh, dobol itu digandakan. Oh begitu. Ya. Saya lambung 7 hari.
Jadi kalau kalian minum Fixol, perut tiba-tiba kembung, dan itu lambung kalian sedang diperbaiki. Mengerti? Mengerti. Jadi kalau kalian besok jual Fixol, sebelum jual diceritakan dulu. Kalau ada reaksi panas, kentut, pusing, itu wajar. Jangan ngomong, bagus ini, keren ini, minum lagi. Jangan begitu, cuma push orang beli. Diberikan persiapan mental. Jangan sampai orang minum ada reaksinya begini, begitu dia kaget. Nanti disalahkan, nganape vitamin ini bahaya ini. Sudah minum kepala jadi pusing, dunia berputar, kanto-kanto. Nah inilah yang jadi, orang kalau nggak dijelaskan, bingung ya. Ya itulah. Terus, jangan kaget setelah minum Fixol 1 bulan. Nganake kulit bisa glowing. Karena apa? Sel kulit 28 hari. Makanya Bu Meki setiap hari menari-nari gitu. Rambutnya dibegini terus kiri kanan. Iya Bu, rambutnya udah keren. Kenapa? 28 hari. Tapi itu dengan syarat tidak boleh berhenti 1 hari pun. Betul. CN, CE harus terus. Kamu berhenti 1 hari, ulang lagi dari awal. Iya. Ngerti? Karena dia tidak boleh berhenti. Nah, terus ini yang paling susah. Sel darah merah yang bikin kalian anemia, HB rendah, trombosit rendah, itu sel darah merahnya tidak bisa angkut oksigen. Dan itu perlu 4 bulan tidak boleh berhenti. Pak Chandra pun sampai hari ini baru minum 3 bulan 1 minggu. Saya pun masih belum 120 hari. Dan itu pun saya nggak berhenti 1 hari pun. Kemarin saya ke China, saya bawa itu kaleng-kaleng. Besok kalian ke Kuala Lumpur tetap harus dibawa. Iya. Terpaksa, Pak Chandra kemana dulu bawa kaleng lagi? Tidak, istri saya termasuk masukin sasetan kecil-kecil. Oh, iya. Seperti begitu. Karena tidak boleh 1 hari pun berhenti. Kalau kalian 1 hari berhenti, skip, dihitung lagi hari pertama. Ayo, siapa yang berhenti? Hitung lagi dari itu 1. Karena proses perbaikan ini perlu waktu. Dengar baik-baik. Nah ini yang paling susah. Liver perlu 6 bulan. Makanya kenapa check up lagi itu harus 6 bulan. Nah, Prof. Willy sudah bilang, organ terpenting manusia bukan jantung. Jantung penting. Bukan paru-paru. Bukan ginjal. Bukan otak. Tapi liver. Dokter patologi, kalau lihat ginjalnya bermasalah, kreatinnya tinggi, langsung kalau sudah 7, langsung suruh ngomong dialisis, cuci darah. Prof. Willy enggak. Ilmunya dia, ginjalnya bermasalah, livernya dulu diperbaiki. Bermakna livernya ini tidak bisa mendetoks racun dengan baik. Dan satuan liver itu adalah SGPT, SGOT, dan gamma GB. Ini yang harus diperbaiki, sempurna, baru dia memperbaiki ginjal. Kalau ginjal, kenapa? Liver ini yang bekerja 24 jam untuk menyaring makanan, nganape tusak, nganape apa itu semua. Iya toh, dari ujung utara sampai selatan, racun semua, karsinogen semua, itu disaring di sini. Dan saringannya ini lama-lama mampet. Tidak bisa buang racun dengan maksimal. Paham? Kenapa liver ini yang paling utama? Nah, disinilah yang ditulis hitam ini. Next. Ya, HEPA. Kedua, radikal bebas. Kenapa perusak kesehatan ada radikal bebas? Next, kita lihat lagi di sini. Oksigen yang memiliki 1 atau lebih elektron tidak berpasangan disebut sangat reaktif dan radikal. Itulah ilmunya Niwana SOD. Jadi, radikal bebas dalam tubuh ini yang menyebabkan semua penyakit ini. Next, kita lihat lagi. Radikal bebas ada internal dan eksternal. Internal seperti stres, depresi, cemas. Kayak saya tadi. Saya radikal bebas meningkat, asam lambung naik, tekanan darah saya 180. Ternyata saya tahu itu pemicunya radikal bebas, karena kita paham. Dan eksternal seperti vaksin, ayo siapa yang suka? Micin. Ya, pestisida, polusi. Siapa merokok? Alkohol, cap tikus. Cap tikus enak, ya. Nih,
Obat kimia termasuk radikal bebas. Radiasi. Radiasi zaman sekarang di mana-mana. Loh, ini AC radiasi nggak? Radiasi. Lampu ini ada radiasi. Radiasi. Apalagi HP Anda. Ya. Tidur HP di samping. Apalagi HP, ingat perhatikan. HP terutama cowok, HP dilarang ya seperti ini ya. Ini jantung Anda terpapar radiasi 24 jam. Jangan. Ini nggak boleh. Jadi sebaiknya harus ditaruh. Apalagi Anda punya anak, cucu, main game lagi. Itulah sebab kenapa anak sekarang bermasalah. Nah, next, ini penting. Makanya semua DNA-nya rusak. Nah, baru kita masuk yang ketiga. Kenapa kesehatan rusak? Karena kurang nutrisi. Kok bisa kurang nutrisi? Kita lihat di sini. Next. WHO 2010 menyatakan bahwa kekurangan nutrisi baik karena energi makro maupun mikronutrien dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh dan meningkatkan risiko penyakit seperti infeksi kronis, jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Termasuk sel bakteri 38 triliun. Mungkin Bu Eca, mungkin yang dimaksud 38 triliun itu bakteri kan? Di sini 70 triliun sel. Jumlah bakteri pada pria 36 triliun sel, jumlah bakteri pada wanita 28 triliun sel. Makanya kenapa pria lebih cepat pendek umur dari wanita. Loh, ini benar. Iya kan? Coba nganape papa sama nganape mama siapa pergi duluan? Banyak. Nah ini pria itu memang kasihan Bapak Ibu. Sudah bekerja keras pulang sampai malam pulang diomelin istri lah. Makanya umurnya pendek. Enggak, ini bercanda. Ini bahasa TikTok itu toksik ini. Next. Enggak seperti itu. Oleh sebab itu, semua kekurangan nutrisi tercukupi oleh Fitsol. Tepuk tangan. 140 nutrisi penting untuk tubuh Indonesia. Kemudian ada orang kritis bertanya, langsung kalengnya Fitsol dibuka. Mana 140? Di sini cuma isinya 10 macam. Ngana pikir Kentucky Fried Chicken itu tulis. Enak kan Kentucky Fried Chicken, makan enak? Dia tulis kandungan di dalam Kentucky Fried Chicken 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 100 macam jenis rempah, ditulis semua. Makanya kadang kalau orang terlalu pintar itu kadang bukan tambah pintar, tambah goblok. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena nggak semua itu perlu ditulis. Mengerti maksudnya? Dan itu urusan BPOM, bukan nganape urusan. Mana nih 140? Takutnya kita overclaim. No. Swiss itu kalau sudah tulis 140 ya 140. Tapi orang Indonesia BPOM ini kadang terlalu pintar. Menurut dia kan apa? Di Indonesia tidak ada, takut disaingi. Jadi ditulis yang ada. Yang nggak ada, nggak ditulis. Padahal memang tidak ada. Saya beritahu, 140 yang ada di Fitsol itu hampir lebih dari separuh, bahkan 2/3 tidak ada di Indonesia. Contoh, CE itu ada namanya guarana. Tahu guarana? Itu hanya ditemukan di Brasil Selatan. Ngana mau pergi ke Brasil untuk petik guarana terus minum? Nggak mungkin. Toh sudah ada di Fitsol minum. Makanya kenapa nganape body bisa merah-merah? Itu karena guarana. Itu, Pak, guarana ini sebenarnya mirip rica. Tinutuan mirip rica bakasang ini, Pak. Ngana minum bakasang ini pedas tidis di sini. Muka merah. Bukan seperti itu. Logikanya nggak seperti itu. Dia punya teknologi penyerapan guarana. Anda makan guarana pun nggak bisa seperti itu. Tapi guarana pakai teknologi yang sudah canggih miliknya hak paten Swiss, punya Fitsol, baru dia punya oksigen itu bisa nyala sampai wajah kalian bisa merah-merah. Penjelasannya gimana? Rahasia dapur. Saya nggak mau ngomong. Saya pun nggak ngerti. Yang mengerti ya Prof Willy. Mana saya mengerti. Yang penting minum merah-merah, titik. Kita ini adalah pemakai, pemasar, dan pasien. Ngapain? Ada nggak pasien itu kalau ketemu dokter? Dokter, Bu Eca, sekarang saya tanya, pasien sekarang kan lebih kritis ya daripada dulu ya Bu Eca ya. Karena sekarang ngomongan apa harus di Google dulu ya Bu. Ada kata seperti itu ya, dokternya sekarang pusing. Dokter ngomong apa? Tahu nggak? Saya ini punya seorang dokter, paling stres kena pasiennya siapa? Kakak saya sendiri. Maklum, kakak saya ini apoteker. Jadi dokter ini ngomong apa sama dia dianalisa dulu. Dok, kamu minum ini ya? Dokter, maklum dia orang Amerika.
why we should drink this kind of medicine? What is contained inside? Dokternya bingung. Apa kandungan di dalamnya? Di dalam itu ada ini. Jadi ini konsultasi sama dokter 2 jam. Pusing dokternya. Karena pasiennya lebih pintar dari dokternya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu maklum orang kritis. Dia lulusan Amerika. Dan pulang setelah 2 jam, dia keluar ngomong sama saya, dokter Indonesia, gila semua. Ini kakak saya loh. Gila semua dan ngawur semua. Gini kok bisa jadi dokter? Ngawur semua. Maklum dia standar Amerika. Gini orang tambah minum tambah sakit. Astaga. Sorry, oknum dokter ya. Saya nggak ngomong semua dokter Indonesia. Makanya kalian daripada pusing minum Fitsol aja. Betul kan? Betul. Aman, sel sehat, sembuh-sembuh sendiri. Betul? Betul. Kan misi kita ini kan membuat orang lepas-lepasan obat-obatan semua. Minum Fitsol jadi sehat, betul ya? Betul. Nah, oke, next. Makanya saya kalau debat sama cici saya paling bingung kan. Tapi cici saya kena Fitsol senang dia. Tepuk tangan. Why we have to depends on the drugs, dia bilang. Wah, dia kalau sudah ngomel, itu bahasa kebun binatangnya orang Amerika keluar semua. Dia ngomel. Maklum, kenapa? Kakak saya ini pernah ada trauma. Kenapa dia kritis? Karena ibu saya meninggal, salah satunya salah diagnosis dari dokter. Dia terkena encephalitis, tapi analisa dokter sini stroke. Nah, kan beda. Salah diagnosis, hasilnya beda. Dan sorry to say, banyak yang seperti itu. Mohon maaf sekali lagi, oknum dokter, bukan dokter, oknum. Ya. Nah, intinya 3 ini bisa terbebas. Mineral, nutrisi, energi. Tepuk tangan. Mengapa Fitsol seperti ini? Karena 3 ini yang menyebabkan hidup kita bisa menjadi sehat panjang umur. Makanya kenapa Fitsol seperti ini. Next. Nah, keempat, kurang mineral. Nah ini, lihat, kenapa kurang mineral bisa merusak kesehatan? Kita lihat penjelasannya. Linus Pauling, ilmuwan pemenang Nobel 2 kali, biokimia. Ingat ya, Prof. Willy Wang adalah ahli biokimia. Dan pertama bilang, kekurangan mineral dapat menyebabkan penyakit. Setiap keluhan kesehatan dan penyakit dapat dihubungkan dengan kekurangan mineral dalam tubuh. Bapak Ibu, saya kemarin didiagnosis, diperiksa sama siapa? Sama si Miss Allison. Dia bilang, Pak Chandra, ginjal Anda ini, saya cek normal, tapi sayang, kurang sehat. Loh, kok bisa? Dia bilang ginjal saya, bukan ginjalmu bermasalah, tapi enzimnya kurang nutrisi katanya. Nah, dan dia bilang, kalau enzim ini kena CN, enzimnya naik, tapi yang lain tumbuh. Makanya sel ini kompleks di dalam tubuh, karena 70.000 triliun. Anda di sini kelebihan, di sini kekurangan. Kita nggak bisa ngobatin sini, terus di sininya kambuh. Sini diobatin, sini kambuh. Jadi semua itu keterkaitan, keterhubungan. Kita nggak bisa cuma obatin satu, terus obatin 70.000 triliun yang lain. Yang benar harus satu kesatuan. Ketika ini beres, maka dia akan mengobati sendiri semua yang lain. Itulah cara kerja Fitsol. Ilmu patologi yang kita tahu, darah tinggi, obat darah tinggi sendiri. Asam urat, obat asam urat sendiri. Diabetes, obat diabetes sendiri. Nanti diabetesnya diobatin, urinnya naik. Paru-parunya radang. Terus bingung, mana yang mau diobati lagi? Akhirnya obat tambah lama tambah tinggi. Nah, ketika minum Fitsol, Anda konsumsi CN, semua langsung diobati. Mana yang kurang, dia langsung isi. Mana yang kurang, dia langsung masuk. Itu cara kerja Fitsol. Hebat nggak Fitsol? Hebat. Jadi suplemen tanpa curhat. Apa maksudnya suplemen tanpa curhat? Ngana nggak perlu curhat, ngana pe masalah apa? Fitsol langsung jelaskan. Ngana pe masalah gimana? Itulah maksudnya suplemen tanpa curhat. Tepuk tangan. Terus, nggak usah curhat, minum langsung. Kalian tahu? Saya leher kiri ini tahun 2018 kemarin pernah sakit. Saya ini ke tukang urut, dikerok, tetap nggak enak. Sampai saya pernah ikut kiropraktik, tetap apa sakit. Apa ya sebelah kiri ini? Setelah itu enak, sembuh dalam tanda kutip. Kita ke Hainan kan beli bantal, betul nggak? Saya pakai bantal itu sembuh. Wah, kira sembuh. Minum Fitsol bulan kedua, sakit lagi sini. Si
Miss Alison bilang, nah, kamu nggak usah ngomong. Kamu ngomong itu sembuh. Kalau Fitsol bikin kamu sakit, berarti itu sembuh dalam tanda kutip. Belum benar-benar sembuh. Dia akan bongkar lagi, cari tahu lagi masalahmu di mana, dan dia akan kasih tahu sakitnya lebih sakit daripada sebelumnya. Betul. Ini sakit datang pergi, datang pergi. Ini kayak mantan, tidak kan? Datang pergi, datang pergi. Apa ini? Nah, tapi saya minum Fitsol. Dia bilang, kamu minum omega berapa? 3 sendok, kan sesuatu kan? Salah. Kamu harus minum omega 3 sendok yang besar. Hah? Jadi 3 sendok CN. Jadi omega 1 kaleng itu 3 hari habis kena saya. Harus, kenapa? Itu dibongkar di sini semua. Betul. Makanya pagi hari ini saya minum omega 9 sendok kecil. Minum, saya minum. Tambah sakit. Biar Jo. Hajar Jo. DP sumbatan so banyak sekali. Jadi seperti ini pembuluh darah. DP sumbatan so begini. Kamu minum 3, itu cuma segini dia bersih. Kalau kamu minum 9 atau 9, dia langsung bor nih. Nah waktu bor, ning. Pak Chandra ada bunyi-bunyinya? Enggak sih, kurang lebihnya seperti itu. Dan Pak, bedanya apa sama omega KK yang lain? Sorry, omega KK yang omega yang lain, termasuk yang ada di apotek, di supermarket, itu cuma minyak ikan. Dia tidak bisa diserap sampai ke pembuluh darah. Dia cuma bersihkan jadi lemak baik. Tapi omega KK langsung terobos pembuluh darah. Makanya kalian yang punya sakit, sendi, dan sebagainya, leher kaku, omega wajib. Tapi harus dipesan di kantor cabang, dikirim ke rumah, nggak bisa dibeli di kantor. Ngerti? Yang bisa dibeli kantor cuma 3 macam itu. Yang omega protein baru kirim. Kenapa? Belum ada BPOM, titik. Loh Pak Chandra kok boleh pasarkan? Ya tanya birokrasi pemerintah, kenapa tunggu 4 tahun? Padahal barang bagus. Oke, saya nggak mau bahas itu. Tapi yang penting kita boleh nggak minum omeganya? Boleh. Bisa nggak dibeli? Bisa. Terus dia tanya lagi, Pak Chandra minum CNCE berapa? Saya bilang, CN1, CE3. Loh kan sesuai aturan. Loh, dia bilang, kamu punya body ini seperti jerapah segede ini, dia bilang. Kamu minum CNCE itu cocok untuk Bu Meti katanya. Dia body kecil. Ngana body ini besar kayak raksasa, kayak Jurassic Park ini, dia bilang. Kamu minum ini harus 3 katanya. Oh begitu. Oke. Saya minum 3, langsung merah semua. Makanya kalian yang sudah minum tidak merah, jangan senang-senang dulu. Itu artinya ngana PCE harus tambah 3 lagi. Jadi kasih double. Kasih minum sampai keluarkan. Dan dia bilang, paling kritis itu 3 bulan awal. 3 bulan itu nggak boleh berhenti. Itu dikuras, dibersihkan. Dia bilang 1. Ini yang paling bagus, saya senang dengan penjelasan Miss Alison. Dia bilang, kalian tahu nggak? Kalau di bank itu harus ada saldo minimum, kalian tahu? Ya. Kalau kalian nggak sampai saldo minimum akan dipotong berapa? Biaya administrasi 10 sampai 15 ribu, betul ya? Ya. Ternyata saldo minimum kalian terakhir diisi 1 tahun lalu. Berarti kalian hutang sama bank berapa? 150 ribu? 150. Kalian isi uang 150 ribu di bank. Habis. Kenapa aku saldonya tetap nol? Itu artinya tekor. Tahu tekor? Tekor itu minus. Artinya apa? Pak Benny sudah 78. Pak Benny ini tekor paling banyak. Kenapa Pak? Bapak sudah 78. Nah, yang Pak Kres 30 itu tekornya sedikit. Karena baru 30 tahun hidup di dunia. Bapak lebih pahit asam garam hidup di dunia 78 tahun Pak. Dia baru 30 tahun. Dia baru galau 30 tahun, Bapak galau 78 tahun. Ngerti? Jadi tekornya Pak Benny lebih banyak. Artinya apa? Artinya Anda juga harus CN dan CE lebih banyak. Kalau orang tua, Pak Benny kalau ada doi lebih, minum 3. Bapak kasih minum semua. Mungkin sakitnya keluar semua Pak. Bu Karolin mana Bu Karolin? Oh enggak hadir. Bu Karolin itu juga tekor banyak sekali. Karena sudah 76. Nah, jadi kalian yang sudah 40, 50, 60, jangan senang-senang. Kalian hutangnya lebih banyak. Hutang nutrisi maksudnya. Hutang mineral maksudnya. Hutang oksigen maksudnya. Karena kalian punya sel lebih mati lebih banyak. Harus minum lebih banyak. Nah, dia bilang, Pak Chandra, kamu harus minum 3. Siap. CM minum berapa?
Di aturan 3 kan? Sendok kecil. Pak Chandra minum CM harus 9. Siap. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya minum 9. Mata ini langsung nggak bisa ngangkat. Seperti orang pingsan. Kenapa kok saya mengantuk sekali? Dia bilang, hei, berarti sel kamu sudah lama capek dan kamu nggak pernah istirahatkan. Loh kan saya nggak merasa. Itu kamu nggak merasa, tapi sel kamu merasa. Jadi langsung dikasih tidur. Oh begitu. Mengerti? Jadi inilah cara kerja mineral. Satu lagi. Kenapa Anda, siapa di sini minum CM malam ngantuk tidurnya enak pulas? Jujur. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena otot kalian kekurangan mineral. Tahu kenapa? Organ kalian kurang mineral. Saya beritahu. Kita semua tahu. Kalsium mineral nggak? Potasium mineral nggak? Kobal mineral nggak? Semua mineral. Kromium mineral nggak? Vitamin D mineral nggak? Semua mineral ini. Semua magnesium, kobal, 21 macam. Seperti omongan saya tadi malam. Kalian beli satu suplemen khusus magnesium 400.000. Kalian beli satu suplemen kromium 400.000. Kalian hitung semua 21 macam. Itu suplemen aja 8 juta lebih. Kalian hitung cuma dengan 3 mineral dari CM. Perlu nggak beli 8 juta lebih? Nggak perlu. Makanya CM itu harganya murah sekali. Sudah gitu 21 macam vitamin. Kamu minum semua 20 macam, belum tentu bisa diserap. Kamu minum CM, langsung 99% diserap di mukosa mulut. Tepuk tangan untuk CM. Betul? Kalian minum 20 macam itu belum tentu bisa langsung tidur enak. Minum ini langsung tidur nyenyak. Dia bilang, minum 9 sendok. Oke, siap. Next, kita lanjut. Kenapa? Apa yang bisa? Nah ini, dengar baik-baik ya. Ngalian kalau kurang mineral, ternyata orang yang sakit jantung, penyumbatan, koroner itu karena kurang magnesium, kromium, tembaga, selenium, dan potasium. Makanya kalian minum CM, langsung jantung kalian, alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa? Karena lega, karena jantungnya langsung relax. Kenapa kalian minum CM bisa relax? Karena jantungnya terisi mineral. Berapa vitaminnya? Berapa yang diserap mineralnya? Nggak banyak. Oke, kedua, bronkitis. Tahu bronkitis apa? Paru-paru. Bronkitis itu penyebabnya kurang magnesium, tembaga, iodin, zat besi, selenium, dan zinc. Asma juga sama, kurang magnesium. Cacat tulang juga sama, kurang ini semua. Cancer, nah apalagi? Cancer itu kurang ini semua. Dan satu, cancer itu kurang yang namanya oksigen. Dengar baik-baik. Makanya orang cancer Anda kasih CE tambah sakit semua. Siapa jujur yang minum pagi CN dan CE ada sakit di daerah perut? Tambah sakit minum CE. Nggak ada. Ada sakit di daerah leher. Ada sakit, ada panas di daerah dada. Siapa? Ada yang gatal-gatal di daerah tangan. Hati-hati. Wanita kalau sakit di daerah sini, hati-hati. Berarti ada bibit kanker payudara. Ada yang sakit daerah sini, hati-hati. Ada tumor endometriosis bibitnya. Kista. Pak Chandra kok nakut-nakuti? Bukan nakuti, memberitahu. Supaya apa? Supaya kalian lebih aware masalah mineral dan oksigen. Lebih baik mencegah daripada Ngobati. lebih baik diberitahu sekarang daripada jadi kista beneran. Betul? Betul. Nah, satu lagi. Siapa di sini rambutnya rontok hebat? Ayo. Begini. Banyak. Begini. Siapa di sini takut sisiran? Saya. Nah, ayo banyak wanita takut sisir. Sisirnya terakhir dipakai kapan? Oh, lama. Kenapa? Setiap sisir? Banyak. Setiap sisir? Sudah. Pak Chandra sudah nggak sisiran, sudah tipis rambutnya juga. 3 bulan lalu. Sekarang selebar. Ini lebat yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih lebat. Apa maksudnya? Tepuk tangan. Senang kalau ibu-ibu bicara begini ya. Urusan masalah lebat perlebatan itu paling senang. Tapi lebat itu bagus nggak? Bagus. Berarti cukup mineral nggak? Cukup. Cukup nutrisi.
Yang tipis itu karena kurang mineral dan kurang oksigen. Angka begini sudah rontok, matilah ini. Apalagi orang habis kemoterapi. Tahu kemo? Tahu. Habis kemo, sel baik mati, sel buruk mati. Betul? Betul. Apalagi rambut lebih rontok. Betul? Betul. Orang kemo lebih harus minum CN, CE sama CM. Karena supaya selnya hidup lagi. Betul, Pak. Apalagi Pak Beni. Wah, Pak Beni, saya khawatir, Pak. Bapak sekarang 78, nanti 80. Kembali kayak usia 50, Pak Beni. Benar, Pak. Karena apa, Pak? Karena sekarang nutrisinya tercukupi, Pak. Nah, satu lagi, Pak, stroke. Stroke itu gara-gara apa? Kurang magnesium, kalsium, dan potasium. Pak Chandra, berarti saya besok beli suplemen potasium sendiri, suplemen kalsium sendiri, suplemen magnesium sendiri. Terserah. Tapi pertanyaan saya satu, suplemen Anda bisa diserap nggak? Itu pertanyaan saya selalu. Belum tentu, karena kuncinya yang penting diserap. Next. Ini yang penyakit. Nah, pentingnya mineral. Ada 21 mineral penting, 7 elemen makro. Natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, dan klorin. Dan 14 unsur trace elemen mineral. Zat besi, tembaga, zinc, mangan, kobalt, kromium, molybdenum, selenium, vanadium, fluorin, nikel, silikon, iodin, timah. Bingung kan? Bapak Ibu tahu, kalian hari ini dengar saya ngomong Fitsol itu nggak banyak. Tapi saya ngomong ilmu ini lebih banyak. Sama. Nanti besok di Makau kalian dengar ilmu-ilmu ini terus selama 3 hari 2 malam. Makanya saya kasih persiapan mental dulu. Kalian akan pusing-pusing mineral. Tapi itulah kalau pemilik perusahaan ini adalah seorang ilmuwan. Tepuk tangan. Makanya saya dengan bangga memperkenalkan Fitsol karena perusahaan ini dimiliki oleh seorang ilmuwan ternama abad ini. Bernama Profesor Willy Wang. Orang hebat. Dan dia bilang, kalau ini tercukupi semua, kurang 1 mineral bisa terkena penyakit, kurang 2 mineral bisa kena 3 penyakit. Ngeri ya? Ngeri. Makanya minum CM diperbanyak, bagus. Saya tanya, kenapa setelah saya konsumsi Fitsol, Anda lihat Pak Chandra sekarang lebih gemuk nggak? Iya. Beberapa Pak Chandra sudah naik badan. Nah, saya tanya, kenapa saya kok berat badan bisa naik? Ini gara-gara 2 bulan yang lalu saya kena nyamuk wanita, demam berdarah, nyamuk betina yang bikin ulah. Memang betina suka bikin ulah. Nyamuk maksud saya. Ya, kalau bisa tertawa artinya cukup oksigen. Berarti relate dengan joke saya. Kalau nggak bisa tertawa, kasihan ya. Minum Fitsol lebih banyak. Baik. Nyamuk betina ini saya kali kedua kena. Tapi Anda tahu bedanya apa? Saya kali kena kedua ini. Saya semalam sudah bilang gusi saya tidak berdarah. Saya hidung tidak mimisan. Tapi nafsu makan saya bertambah 5 kali lipat. Waduh, saya bilang kok kenapa saya lapar terus ini? Terus saya tanya sama Miss Ellison, kenapa kok saya berat badan saya naik? Anda tahu saya naik berapa kilo? 5 kilo. Betul, dari yang terakhir saya naik 5 kilo. Waktu LYC kita tahun lalu saya naik 5 kilo. Pak Raymond senang kalau saya naik, artinya ada teman makan. Saya tanya, dia bilang, no. Dia bilang, naik itu bagus, artinya sel Anda kelaparan. Oh begitu. Tapi saya berusaha ini untuk tidak makan. Saya berusaha nutrisi, dia bilang, nggak apa-apa, tubuhmu masih adaptasi. Tapi nanti setelah bulan ke-5, bulan ke-6, Anda akan slim sendiri. Karena apa? Semua nutrisi mineral sudah terserap dan semua badan Anda akan jadi otot. Dan dia bilang, badan Anda akan kembali seperti usia 20 tahun. Saya dengar, kok bisa demikian? Karena metabolismenya kembali seperti muda. Makanya Bapak Ibu, Anda yang susah kurus, itu karena kurang mineral. Itu jawaban, kurang mineral. Sekarang gini, pegang perutnya masing-masing. Gemuk? Kurang mineral. Betul? Sekarang pegang, siapa yang lehernya ada bintik-bintik kecil? Itu namanya papiloma. Yang kelihatan di leher kecil-kecil, itu artinya di organ Anda juga sudah ada bintik-bintik kecil. Itu lemak lebih dan tidak sehat. Itu karena apa? Kurang oksigen. Jelas kan? Terus kenapa sekarang nganape wajah sutua? Keriput. Coba pegang, keriput. Kenapa? Kurang nutrisi. Tiga-tiganya ada di Fitsol.
Terakhir, kita lihat kuku. Ayo, kita cek kuku masing-masing. Ayo, kita lihat kuku sekarang masing-masing. Siapa yang kukunya bergerigi, bergelombang? Ayo, kita lihat kukunya bergelombang. Lumayan. Setelah minum Fitsol ini baru. Iya, setelah Fitsol bagus. Tapi yang belum Fitsol bagaimana? Mohon maaf Pak ya, izin Pak. Nah ini nggak baik Pak. Ini Bapak terlalu banyak konsumsi obat Pak. Nah, untung ada Fitsol Pak. Nih, ini contoh. Kuku bergelombang itu seperti Bapak ini. Mohon maaf, dia itu tidak rata. Nah ini adalah cerminan organ tubuhnya. Di sini, nah sorry Pak ya, saya pegang tangan Bapak ini agak dingin. Bapak pegang tangan saya hangat nggak? Hangat. Enak ya Pak ya? Pegang terus ya Pak ya? Penghangat alami ya Pak. Bapak tahu kenapa saya punya tangan hangat? Fitsol. Karena energi cukup. Karena nutrisi cukup. Karena oksigen cukup. Betul? Pak, Bapak konsumsi ini Pak, Fitsol. Nanti Bapak punya kuku ini Pak, bisa rata, bisa halus. Bapak lihat kuku saya? Merah, itulah karena nutrisi. Sama, merah ini karena oksigen yang sudah mulai bekerja. Tapi lihat ibu punya kuku, nah ini nggak bagus, bukan masalah merah. Ini tidak rata. Ibu pegang begini. Nah, ibu pegang kuku saya. Nah, itu dia. Kuku adalah cerminan organ. Makanya kuku itu harus halus. Dan siapa kuku di sini yang pucat? Lihat di dalam. Anda mau perhatikan kuku saya nih, pegang. Halus nggak? Halus. Kuku saya dulu nggak begitu. Mari, saya sekarang flexing kuku. Betul. Ya, nih. Oke. Nah, ini semuanya merah di dalam. Merah. Ini merah. Nah, kuku adalah cerminan organ. Lumayan, tapi pucat. Ibu punya kuku pucat, berarti kurang oksigen dan kurang mineral. Siap? Cek kuku, ini adalah. Dan kedua, kesehatan organ bisa dilihat di mana? Dan rambut. Siapa yang kemarin bilang, Pak Chandra rambut 3 bulan yang lalu kasihan sekali. Betul ya? Memang betul. Kenapa? Mikirin omset PT mengandung. Tapi sejak semalam 800 juta rambutnya tumbuh sendiri. Gak bercanda. Rambut ini adalah cerminan kalau cukup nutrisi, cukup mineral, dan cukup oksigen. Siapa di sini mulai beruban? Ada rambut putih? Ada. Nah, So hitam. so hitam. Betul. Perhatian. Rambut putih itu artinya rambut kehilangan pigmennya. Kenapa pigmen bisa hilang? Karena kurang mineral. Itu dia DP jawaban. Bapak konsumsi cukup mineral, DP rambut bisa hitam. Iya, hitam. Orang sini bilang hitam lagi. Betul. Betul sekali. Licin ya. Wah, luar biasa. Makanya sekarang Bu Fekmeti begini terus. Sekarang mau garuk-garuk, tarik-tarik, nyanda takut. Iya kan? Kemarin pegang aja sudah. Aduh. Nah, kuku ini bentuk cerminan. Betul? Siapa di sini BAB 3 hari, 2 hari, 3 hari sekali? Ayo. Setelah minum Fitsol apa? Siapa di sini BAB? Kalau yang ini kurang lancar, siapa di sini BAB 1 hari bisa 4 kali, 5 kali? Terlalu lancar, ada nggak? Itu sayang. Itu juga nggak bagus. Berarti makanan yang masuk tidak bisa diserap. Masuk keluar, masuk keluar. Ibu habis makan sayur, keluar sayur. Pernah begitu? Loh, ini benar. Loh, kok tertawa? Ini benar. Itu artinya makanan cuma numpang lewat, nutrisi tidak ada yang keserap. Ibu minum Fitsol, minum, tahan, serap. Dan besok yang keluar itu racun semua. Hebat Fitsol? Hebat. Ini bukti nyata. Saya juga nggak tahu. Semua banyak bilang, Pak Chandra rambut kok
Nggak sama. Sudah nggak botak. Selebat. So lebat. Kasihan kemarin nggak lebat ya Bu ya. So tipis ya. Iya. Betul. Dan sorry ya, ini baru 3 bulan. Gimana kalau 3 tahun? Satu mineral bisa kena penyakit, 2 mineral 3 penyakit. Tinggal diborong sendiri mau berapa penyakit. Makanya jangan sampai kurang mineral. Next, lanjut. Nih, 3 ini lengkap. Terakhir Pak. Ini benar-benar slide terakhir. Yaitu next, kurang oksigen. Apa istilahnya penyakit kalau kurang oksigen? Kita lihat next. Ahli biokimia terkenal Dr. Warburg pernah bilang, pemenang Nobel di bidang medis tahun 1831 menemukan mekanisme sel metabolisme glukosa sebagai bahan energi. Tapi tahun 55 Dr. Warburg mengajukan teori bahwa hipoksia penyebab kanker. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Dr. Warburg mengurangi pasukan oksigen hingga 35%, menyebabkan sel embrio jadi kanker karena dalam beberapa hari. Kalau nggak percaya kita tutup hidung, tutup mulut. Jangan napas 4 menit. Apa yang terjadi? Satu persatu almarhum. Loh iya. Karena nggak ada oksigen. Sel Anda juga begini. Bertahun-tahun. Mati. Makanya harus kasih oksigen. Loh, saya sudah cukup olahraga. Hei, olahraga itu cuma di paru-paru, nggak bisa ke sel. Betul. Sel itu perlu CE. Dan CE sampai masuk, kenapa kalian minum bisa merah-merah sampai telinga, sampai leher merah semua? Karena di situ selnya kekurangan oksigen. Makanya nggak bisa merah, nggak bagus. Supaya merah gimana? CE-nya 5 sampai 6. Hajar. Oke? Oke. Yang tadi kalian minum CE-nya cuma 3. Maklum, pre-tester. Mau tambah sendiri di rumah. Oke, next. Prevalensi anemia global 29,9%. Asia Tenggara yang kena anemia 41%. Indonesia 15 sampai 49 tahun 30,6%. Ibu hamil prevalensi anemia 43,9%. Anak-anak 40% di seluruh dunia menderita anemia. Kasihan anak kalian. Udah gitu cuma dikasih minum apa? Cilok. Aduh, tahu sih ciloknya? Aduh, di sekolah cuma minum jus. Ya kan, nutrisari. Dari mana gizinya? Wanita, hampir 1 dari 3 wanita menderita anemia. Makanya kalian jangan senang-senang dulu. Karena wanita mengalami siklus menstruasi. Anda tahu istri saya kemarin, istri saya kan sudah usia 50. Sudah mulai memasuki usia menopause. Istri saya kemarin konsumsi CNCE perbanyak. Wah, mensnya kembali lancar. Saya bilang sama istri saya, kayaknya kamu bisa menopause di usia 60, saya bilang. Masih 10 tahun lagi, saya bilang. Luar biasa. Para wanita, kalian yang sudah menopause berhenti baru 6 bulan, berita baik. Jangan-jangan bulan ke-7 kalian bisa mens lagi. Benar, bisa mens lagi. Saya beritahu, banyak loh kesaksian. Kemarin yang usia 55, 56, tiba-tiba mens lagi. Saya bilang, wah bisa bikin adik kecil lagi. Gila nih, ini benar. Ini produk luar biasa. Next, lanjut lagi ya. Orang yang mengidap anemia mengalami perlambatan penyerapan nutrisi. Dengar ya. Orang yang pucat-pucat DP muka, ya kan, mukanya pucat, gak bisa merah, itu kurang penyerapan nutrisi. Kayak bapak ini, kukunya itu kurang penyerapan nutrisi. Jadi makan apa, nutrisinya gak keserap, makanya sakit semua badan. Next, lanjut. Oke, slide terakhir. Nih, cara minumnya sama. Oke, gak usah dibahas lagi. Nah, jadi alami regenerasi kulit organ, kurang nutrisi, kurang mineral, kurang oksigen. Tepuk tangan untuk tolong, saya masih punya waktu 10 menit, fotokopinya dibagi. Sekarang. Tolong fotokopi dibagi. Yes. Tolong langsung disebarkan 2 asisten panitia, tolong dibagikan supaya cepat. Saya mau ajarkan 1 ilmu terakhir, ini oleh-oleh untuk kalian. Ya, ini saya sudah rangkum. Siapa yang sudah ikut advance trainingnya Miss Ellison 2 bulan yang lalu, angkat tangan, di Hotel Swiss Bell. Kalian selama training 8 jam itu, ngerti nggak yang diomong? Satu ngomong Mandarin, Pak Edi terjemahkan. Satu ngomong Mandarin, ya pokoknya, yes. Intinya, oke. Sebelum saya bicara panjang lebar, saya mau panggil Bapak ini untuk memberikan kesaksian. Pak, mari Pak, maju ke Pak. Yes.
Ini kemarin kesaksiannya luar biasa sekali. Pak, silakan. Bapak usia berapa? Bapak keluhannya apa? Kemudian hari ini Bapak setelah minum Fitsol berapa lama dan hasilnya seperti apa? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kenalkan sama saya Sumartono, tinggal di Syukur, Kecamatan Air Majidi. Keluhan saya kenal Fitsol mulai tahun 2024. Pertama itu Sopilai sama SG. Setelah bulan Mei saya diagnosa penyakit jantung sama dokter Levi di rumah sakit Tonsea. Terus saya dirujuk ke rumah sakit Sentra Medika. Setelah saya kenal Fitsol seminggu sebelum, artinya apa itu, diperiksa sama dokter Dewi di Sentra Medika, saya ditanya sama dokter, saya berbandingan sama istri saya, Bapak sakit apa, Bu? Jantungnya nggak ada apa-apa, itu sembuh, normal. Oh, Setelah minum Fitsol. setelah minum Fitsol. Ya. Berapa lama itu? 1 minggu. 1 minggu Ya. sebelumnya ada kendala di jantung, ada kendala. Pembengkakan. Diagnosisnya apa? Diagnosis jantung itu pembukaan sama ada cairan. Pembengkakan jantung. Dan Iya, ada cairan. Ada cairan. Iya. Tapi Bapak minum Fitsol 1 minggu langsung bersih ya? Iya, dokternya bilang. Yang terima kasih. Oke, luar biasa. Baik Pak, berarti baru minum 1 minggu ya. Iya. Nanti kita dengar Bapak ini kesaksiannya 3 bulan lagi. Bapak punya kuku pasti licin. Dan satu lagi Pak ya, Bapak usia berapa? Mohon maaf. 68. Bapak jangan kaget, nanti Bapak punya adik kecil seperti 38 tahun. Itu bisa benar-benar terjadi. Nanti Bapak buktikan, karena itu sel sampai ke tingkat yang paling kecil. Kuku ini paling ujung, kuku kaki paling ujung. Dan kalau sampai paling ujung termasuk rambut, itu berarti selnya terbaiki semua. Semua terjadi perubahan. Ini pesan saya. Makanya oleh sebab itu, saya hari ini bukan cuma memasarkan food supplement. Ingat ya, Fit Solution, Fitsol, itu namanya solusi untuk fit, solusi untuk tubuh ini segar. Dasar ilmunya Miss Ellison itu di 25 tabel ini. Kalian lihat baik-baik. Jadi gini, selama ini kalau kita check up, ya pasti kalau leukosit, check up itu, kalian lihat check up darah lengkap, hematologi lengkap. Pasti diberitahu, kalau selama di antara itu, maka kita dikategorikan sehat. Betul ya? Contoh nih, ilmunya adalah, kita lihat, baca baik-baik. Siapa yang sudah melihat ini, matanya sampai begini. Bapak Ibu, saya ini usia sudah hampir 50 dan belum pernah pakai kacamata sampai hari ini. Saya melihat ini masih sangat jelas. Tapi kemarin pakai kacamata keke Ion memang sudah mulai kabur-kabur. Pakai kacamata enak sekali. Tapi sekarang pakai Fitsol, anemia tubuh, kekurangan oksigen, lemas, mudah, lelah, sesak napas, kulit pucat. Saya masih lihat dengan jelas. Tepuk tangan dong. Ini benar-benar. Nah, ini artinya apa? Nah, itu Pak Daniel sudah kacamata kiri, kacamata kanan. Pak, CE-nya 9 ya Pak Dan. CM-nya 9 Pak. Hajar Pak. Nanti kulit akan lebih halus, mata akan lebih terang. Terus, anemia, lelah, pucat, sesak napas. Ini yang terjadi. Kenapa? Di situ disebut MCV, poin nomor 3. Kenapa disebut poin itu harus 90? Padahal MCV itu sebetulnya cuma 80 sampai 100. Artinya, kalau kita periksa di dokter, 81 kategori sehatnya. Kalau kita cek ke dokter. Nih, misalkan nih, misal. Poin nomor 8. Nih, poin nomor 8. 8 itu apa? Neutrofil. Neutrofil itu di situ harus angkanya berapa? 60. Padahal, kalau menurut dokter, itu bukan 60. Kalau menurut dokter, neutrofil itu yang terpenting angkanya 50 sampai 70 itu kategori sehat. Berarti kalau 51 kalau menurut dokter masih sehat nih? Sehat. Kalau 69 menurut dokter masih sehat ya? Sehat. Kalau menurut ilmu hematologi Prof. William tidak sehat. Jadi harus di angka 60. Kenapa? Loh, maksudnya apa kalau 60 di bawahnya tidak sehat?
Kalau Anda angkanya 51, berarti Anda sistem imunnya rendah dan mudah terkena flu, kena virus dan bakteri. Oh begitu, DP ilmu. Ya, kalau di atasnya 69 misalkan, atau di atas 70, sudah terserang virus, di atas 70 artinya autoimun. Ingat, dari tabel ini kita bisa periksa orang autoimun atau tidak. Keren kan? Keren. Bahkan autoimun itu sendi rematik, sakit semua, psoriasis tidak ada obat, hanya bisa disembuhkan dengan CR. Nah, autoimun apa saja? Autoimun itu Heidi contohnya. Heidi kemarin pasiennya autoimun ya. Autoimunnya dia seperti apa? Coba Heidi maju ke depan. Nih, ini salah satu pasien beliau yang autoimun. Coba Heidi yang bantu jelaskan. Dia punya pasien itu anak seorang petani. Dan bagaimana jenis autoimunnya itu? Autoimun apa? Coba dijelaskan ini. Selamat malam. Kemarin saya berkesempatan bertemu dengan salah satu ibu yang sudah 3 tahun ini menderita autoimun jenis skleroderma. Skleroderma. Ya. Sebelumnya karena saya juga pernah mengalami psoriasis, Ya. jadi memang saya suka searching tentang autoimun. Ya. Skleroderma ini cukup banyak sebenarnya. Ya. Tapi belum pernah saya lihat langsung. Nah kemarin itu ketemu. Nah sedikit saya kasih gambaran apa itu penyakit skleroderma. Itu adalah kelainan di kulit, kemudian di persendian sama otot. Jadi penderita skleroderma itu kulitnya itu rusak. Jadi warnanya itu agak seperti vitiligo sedikit. Jadi kayak hitam putih. Nah, hitam putih. Kemudian nanti otot-ototnya mengecil. Oh. Jadi otomatis giginya itu akan melengos. Oh. Matanya itu karena ketarik, matanya akan seperti keluar. Seperti kayak melotot. Ya. Ya. Kemudian pada level-level di atas tertentu, nanti tangannya itu akan mengeras. Oh. Seluruh badannya mengeras. Nanti pada akhirnya seluruh badannya itu akan kaku seperti kayu. Aduh, kasihan. Dan itu tidak ada obatnya. Ya. Dia udah 3 tahun berobat, habis ratusan juta, tidak ada perubahan sama sekali. Betul. Terus. Dia katanya sih dia dulu, saya belum pernah lihat fotonya, tapi katanya dulu dia putih cantik, sekarang udah seperti ya nenek-nenek. Kasihan ya. Usia berapa? Kalau nggak salah 50-an dia. 50-an. Ya, kemudian dia dikasih tester Fitsol dulu. Oke. 1 kali. Sebenarnya yang proses pertama itu Pak Kevin. Ya. Saya datang hanya untuk check up waktu itu. Jadi pertama kali dikasih tester Fitsol, dia yang dia rasakan adalah rasa panas di kepala. Ya. Turun, jadi panasnya itu jalan Jangan. dari kepala turun ke leher, turun ke tulang belakang. Ini minum 1 kali. Ya. Oke. Kemudian tangannya itu langsung gatal sekali. Gatal. Kemudian setelah, tapi hanya tidak lama, hanya sekitar mungkin beberapa menit hilang. Ya. Perlahan-lahan hilang. Nah besoknya itu yang dirasakan adalah ya namanya otot kan udah tegang gitu. Jadi muka mulut itu udah nggak bisa muka mulut yang besar. Jadi otomatis akan mengganggu cara dia untuk makan. Ya. Karena kaku. Nah besoknya dia bisa makan lebih enak. Langsung. Lebih rileks. 1 kali minum. Tepuk tangan ya. Sebetulnya yang disampaikan sama Bu Heidi itu bisa dianalisa di poin nomor 8. Saya jamin neutrofil dia pasti di atas angka 70. Mau tahu berapa Mas saya? Karena dari sini kita analisa langsung tahu kalau dia autoimun karena neutrofilnya di atas 70. Mari kita cek. Nah ini dia sudah ada hasilnya, cek. Neutrofilnya berapa? Bacakan. Betul nggak analisa saya? Neutrofilnya 79. Nah, betul kan? Tepuk tangan. Ini ilmu Pak. Ini ilmunya Miss Ellison training 8 jam yang kalian nggak mengerti itu. Sudah saya rangkum jadi 1 tabel. Ini karena sudah cukup oksigen ya begini. Kalau nggak cukup oksigen dengar begini. Betul tepat analisanya? Tepat? Kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Terus next, Bu Heidi. Kita analisa dari check up ini. Limfositnya berapa? Limfositnya 14. Nah, kalau 14 berarti dia di bawah 30 atau di atas 30? Berarti kalau di bawah artinya apa? Lemah dalam melawan kanker. Artinya
Masih untung dia di bawah, masih lemah. Kalau dia di atas berarti sel kanker sudah berkembang. Ngerti ilmunya? Enak kan belajar ini kan? Ini jangan dibuang ya. Ini kitab suci ini. Untuk jual pinsol ini. Ini harus dilaminating ini. Jadi besok kalian bisa cek sendiri, kalian bisa analisa sendiri. Dan kalian tahu kalian lemahnya di mana. Betul? Jadi jual pinsol jangan cuma bagus bagus, minum bagus. Bagusnya seberapa? Nggak mengerti. Ini bagus. Sekarang kalau kita sudah tahu ini, kita tahu kenapa kita harus minum pinsol. Karena kita tahu kita belum mencapai angka ideal. Mengerti? Jadi kalian cek analisa sendiri. Dari 25 ini, kalian yang tidak ideal berapa? Chandra Putra Negara, dari 25 ini, saya sendiri yang tidak ideal, ada 9. Saya pun ada 9. Artinya 16-nya bagus. Sudah mendekati. 9 ini, untungnya tidak beda jauh. Tapi kita tahu, yang 26 tahun kita minum food suplemen, kita sudah olahraga, kita sudah ini, itu pun belum sempurna. Apalagi yang tidak jaga kayak kita. Mengerti? Kita lihat lagi. Next berikutnya. Monositnya berapa, Dedi? Monositnya 7. Artinya apa? Berarti darahnya jadi asam, tulangnya mengeluarkan kalsium, penyebab osteoporosis. Betul? Dan lututnya pasti sakit. Betul nggak? Loh. Ini Hedi kayak paranormal gitu. Kok bisa ngomong seperti itu? Padahal cuma baca tabel ini. Maka ini harus dilaminating pulang. Ini oleh-oleh gratis dari saya untuk Anda semua. Supaya kalian semua bisa jual pinsol dengan profesional. Makanya kalian sepulang training ini, hari ini, kalian besok memasarkan orang, bisa cek hasilnya. Saya analisa dulu. Ibu lutut sering sakit. Ibu gatal-gatal ya. Ibu alergi. Nana kok pintar sekali. Padahal ada contekannya. Betul ya? Nah ini penting. Ini kitab suci. Ini cek. Nah, satu lagi. Eosinofilnya berapa? Eosinofilnya 0. Kalau di bawah artinya apa? Mudah alergi. Berarti orang ini dikit-dikit alergi. Karena apa? Eosinofil itu adalah daya tahan tubuh. Karena itu sel darah putih. Kalau dia 0, artinya tubuhnya tidak punya daya tahan. Artinya negara ini ibaratnya tanpa tentara. Kota itu tanpa Satpol PP. Jadi semua kota itu dikotori oleh pedagang kaki lima, tidak ada yang bersihkan kota itu. Sehingga berserakan dan kotor sekali. Tubuhnya seperti itu. Dan yang terakhir, basofilnya berapa? Basofilnya 0. Artinya tubuhnya banyak parasit. Cacingan. Kasihan orang. Makanya dia badannya di bawah normal sekali berat badannya. Berat badannya di bawah Nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Kasihan kan? Usia 50 dia udah seperti itu semua. Betul? Nah, sekarang kita langsung masuk ke SGPT-nya dia berapa? Nggak ada. Oke, kita lihat MCV. MCV-nya dia berapa? Ke poin nomor 3. MCV-nya berapa? 81,9. Nah, normalnya 90 kan? Kalau 81 artinya apa? Kurang zat besi. Jelas. Ototnya ketarik-tarik, kurang zat besi. Artinya dia kurang CE. Kalau CE itu oksigen, dia bisa bawa itu zat besi terobos ke atas, maka badannya langsung kenapa bisa kesemutan semua? Ya zat besinya nggak ada. Akhirnya oksigennya nggak ada. Nah, kalau kurang zat besi, artinya apa MCV-nya? Maka di bawah 78 disebut thalassemia. Untung dia masih 81. Makanya Prof. Williwang itu tahu MCV-nya berapa? Asalnya cuma 70-an. Makanya dia thalassemia. Mukanya pucat sekali. Kalau upacara bendera suka pingsan. Itu orang yang suka pingsan anemia. Karena sel darah merahnya kecil-kecil, nggak bisa gemuk dan kurang oksigen dan tidak bisa bawa zat besi. Artinya oksigennya tidak bisa didistribusikan ke tingkat sel. Makanya Prof. Williwang selalu jelaskan Fe plus. Apa maksudnya F++? Itu oksigen. Jadi oksigennya itu harus disampaikan ke sampai tingkat sel. Makanya Bapak Ibu, inilah sistem KIS yang baru, yaitu alat duplikasi.
Kalau kita semua bisa duplikasi ini ke setiap distributor kita dan mampu baca tabel ini, Anda adalah healthy living advisor yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Anda adalah penasihat, konsultan hematologi yang hebat. Nah, terus terakhir, nih, saya cek lagi. MCH-nya ada? MCH berapa? 27,8. Nah, itu masih lumayan. Tapi kalau di bawah 30 artinya apa? Nah, disebut talasemia. Tapi sel darah merah dia kecil. Artinya apa? Semua makanan dia yang konsumsi tidak bisa diubah jadi nutrisi. Masuk akal kan? Masuk akal. Terus terakhir, MCHC-nya dia berapa? MCHC-nya 33,9. Nah, agak mandi. Berarti sebenarnya kualitas sel darah dia oke. Cuman karena kasihan dia autoimun, sehingga dia punya monosit ini atau dia punya limfosit ini atau neutrofilnya dia itu tidak bagus. Kalau neutrofil dia itu bisa normal, dijamin dia punya otot akan kembali normal. Kasihan, spasma terus, tegang terus. Ya, paham ya sampai di sini. Nah, terus kemudian satu lagi, SGBT dia nggak ada. Nah, HbA1c ada nomor 24, betul ya? Nah, ilmu tahun kemarin kita jual Milkrom itu cuma salah satu poin nomor 24. Banyak orang cuma sembuhkan HbA1c, tapi 24 yang lain nggak disembuhkan. Ya nggak bisa. Makanya, kenapa Milkrom itu cuma salah satu dari 25? Makanya Fitsol lengkap 25-25-nya. Maka ini disebut penemuan paling mutakhir abad ini. Tepuk tangan untuk Fitsol. Dia bilang, nggak bisa kita cuma sembuhkan satu komponen. 25-nya ada keterkaitan dan hubungan satu sama lain. Anda sembuhkan satu, yang lain bermasalah. Anda sembuhkan satu, yang lain bermasalah. Nggak bisa. 70 triliun sel ini berhubungan satu sama lain. Anda beresin kepala, kakinya masalah. Anda beresin kaki, lambungnya masalah. Anda beresin lambung, darah tingginya bermasalah. Kenapa kok diperiksa satu persatu? Kenapa nggak secara holistik? Nah, holistik itu suplemen tanpa curhat. Nggak usah curhat, langsung dia cari tahu mana nganati masalah. Dan dari mana ilmunya? Dari 25 ini. Dan sorry, ini belum selesai. Ada lagi yang ke-26, tapi tunggu dulu. Trainingnya belum sampai ke sana. Tapi 25 ini sudah cukup menyelesaikan 80-90% masalah seseorang. Dan ketika minum Fitsol, kenapa kok saya begini, saya begitu? Minta tabel, minta hasil check up. Dan sorry ya, hasil check up yang paling saya sarankan adalah Prodia. Bukan saya di endorse Prodia, tapi kadang setiap rumah sakit di sini, kadang BP hasil itu beda-beda. BP satuan itu nggak sama. Nah, Prodia menurut saya sudah hampir kayak standar internasional. Nah, jadi kalau bisa, sangat disarankan minta Prodia. Jadi ketika kalian ngomong seperti ini, jelaskan, orang begitu melihat, langsung dia akan bilang apa? Oh, betul, betul. Berarti saya bukan jual produk, saya jual solusi untuk kesehatan Anda dari hasil ini. Enak? Sudah dapat tabel ini? Ini kelihatan satu lembar. Ini bikinnya kepala mau pecah. Dan itu bahasa Mandarin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mineral itu apa? Saya harus translate dulu. Mineral, Huang Wu Zi. Apa itu Huang Wu Zi? Saya pikir sejenis tinutuan atau apa. Saya terjemahkan, wah begini. Dan ini saya bantu di mana? Saya di saat demam berdarah di rumah sakit, saya tulis ini satu persatu. Saya nonton live, di sana seminar saya terbaring pakai infus, kena nyamuk betina, sialan di sini. Tapi sambil begitu saya sambil nulis, kenapa? Demi Anda semuanya. Oke? Karena di CBC kita diajarkan, leader itu hati yang demi. Makanya pemimpin kalian selalu punya hati yang demi untuk kalian. Makanya doakan pemimpin kalian panjang umur, sehat selalu, selnya kuat. Sampai jumpa di Kuala Lumpur. Thank you, Bu Edi, terima kasih. Boleh, silakan. Sedikit saya mau tambahkan kenapa saya juga bisa closing itu 8 set Fitsol sekaligus pengambilan satu kali. Jadi dia langsung cash hampir 20 juta waktu itu. Karena saya baca ini Pak. Jadi saya waktu ketemu dia, tentunya kan orang nggak langsung yakin. Saya minta, Bu maaf ada hasil hematologi bisa dibawa. Oke dia bawa, makanya saya foto. Saya langsung bilang, Bu, mohon maaf hasil hematologinya berantakan sekali. Jadi saya rekomendasi Ibu minum Fitsol. Saya bisa jamin, saya bilang, karena saya sangat percaya. Fitsol saya bisa jamin, tidak mungkin 8 set ini tidak ada perubahan. Karena yang mau diperbaiki
bayangkan kalau masing-masing di sini 8 set. Wow. Masing-masing sini Kuala Lumpur, bukan cuma timbun barang di rumah. Bukan cuma kejar Kuala Lumpur. Tapi Anda bisa pasarkan dengan cara yang sangat ilmiah. Bu Eca, izin. Inilah yang membedakan Fitsol dengan suplemen lain. Kami bisa buktikan secara sains dengan hematologi. Jangan lupa datanya Pak, dikumpulkan. Ini data. Ini yang luar biasa. Dan kadang ini mungkin sedikit bertentangan dengan bagi kedokteran mungkin. Yang penting between ini antara ini sudah sehat. Selama nggak bintang sudah sehat, nggak bisa. Selama ini bintang cuma diobati pakai antibiotik. Tapi di sini tidak. Kami langsung bereskan sampai ke kualitas darahnya. Dan itu yang membuat Fitsol ini berbeda. Thank you, tepuk tangan Bu Edi. Semoga 8 set jadi 8.000 set. Thank you. Memang ngomong ini cuma 15 menit ya. Bikinnya ini berpuluh-puluh jam. Maka tolong hargailah tabel ini. Pak, ini dilaminating Pak, supaya ini aslinya Pak. Ya, jadi tolong hargai karya. Sorry, ini bukan karya Chandra Putra Negara. Ini adalah karya Profesor Willy Waru. Hormatilah, hargailah penemu Fitsol. Itulah beliau ingin menolong umat manusia dari tabel ini. Ini yang bisa membuat orang hidup lebih panjang umur. Ini yang bisa bikin orang yang sudah frustasi, berobat kemana-mana, nggak sembuh. Tapi kalau kita tahu ilmu ini, maka ini bisa menolong orang lain. Jadi saya pun menjaga amanah beliau dengan baik. Jangan sampai kita pasarkan Fitsol tidak tahu ilmu ini. Itu yang paling penting. Dan enak, kalian tinggal baca di bawah artinya apa, di atas artinya apa. Tapi pastikan jangan salah baca angka ya. Salah baca angka nanti salah analisa. Saya rasa malam hari ini cukup sampai sekian. Saya doakan kita semua berangkat ke Kuala Lumpur.